Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sudah siap untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau nyatakan Tuhan setiap rasa syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan meninggikan-Mu Tuhan. Bahwa setiap hati kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
sebab Engkau layak menerima semua itu Tuhan. Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau telah membayar lunas sehingga kami semuanya bukan lagi budak-budak dosa, tapi kami adalah putra-putra Allah. Bagian yang terindah kami berikan hari ini, ujian penyembahan. Kami setting setiap pikiran, roh, jiwa kami semuanya untuk memuliakan, mengagungkan Engkau. Dan kami menaikkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama Allah dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Roh Kudus di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, Dia dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan. Tapi yang terbaik buat Tuhan ya. Lewat setiap tarian kita, lewat setiap pujian kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita akan ada pujian.
Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami sudah meninggikan-Mu. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saat Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Supaya firman-Mu ini Tuhan tertanam di dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Namun kau selalu lihat
setiap hati kami semua, menerjemahkan dalam setiap hati kami semua, dalam pengertian kami semua, supaya kami boleh beroleh kekuatan, boleh memperoleh hikmah dari kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami semua, dan Tuhan memimpin hamba-Mu untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, sudah mulai berkurang hujannya ya. Hujan mulai berkurang ya. Jadi jemaat juga mulai baik yang hadir untuk ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang lompatan iman dengan subtema berubah dan berbuah. Di dalam Injil Lukas pasal yang 19 ayat yang ke-8. Mari kita simak, kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Mata saya kurang keras ya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar. Boleh gambarnya? Boleh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil satu gambar, yaitu ikan yang sedang melompat. Di dalam kamus duniawi, di dalam kamus dunia, segala sesuatu itu kita ada ketidakmungkinan. Tetapi di dalam Tuhan itu selalu mungkin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang lompat-lompat, itu biasanya binatang-binatang yang belalang, yang terbang, kemudian macan, kemudian rusa, kemudian kijang, dan lain sebagainya. Tetapi saya memberikan sebuah gambaran ikan yang lompat. Ini ikan itu hidupnya di air, dan ini sesuatu yang mustahil untuk ikan itu berpindah tempat, berpindah habitat, berpindah rumah, berpindah komunitas, berpindah kehidupan, berpindah menjadi sesuatu yang berbeda dari hidup sebelumnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita pasti ingin jadi orang Kristen yang baik, betul? Ya. Kok agak geger ya? Nah, setiap kita ingin menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Doanya berkenan, pujiannya berkenan, apa yang dilakukan yang berkenan, persembahannya berkenan, pemberiannya berkenan, kasihnya berkenan, semuanya yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan di dalam doa-doa kita, Tuhan, saya ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pujian-pujian kita itu membawa kita, dan bahkan seolah-olah membuat kita terhanyut dalam sebuah situasi di mana kita benar-benar ingin rindu menyenangkan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini kalau orang tua tahu, kalau anak
Taunya yang jiplak-jiplak tadi ya. Ya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Apaan macet aja gak jadi gereja. Hujan gak ke gereja. Gak ada ongkos gak ke gereja. Nah, sebenarnya dikasihkan Tuhan Yesus Kristus, intinya kita berusaha untuk menghayati, berusaha untuk meresapi, berusaha untuk menarik energi dari pujian itu di dalam hati kita, bahwa itu merupakan wakil dari kerinduan kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Saya berharap kita semua kalau setiap menyanyi itu benar-benar diresapi ya, bukan hanya sekedar nyanyi tepuk tangan hanya asal-asalan. Bapak Ibu kalau yang kita itu diberi sesuatu dengan tanpa dihargai, itu rasanya kita nggak akan mau terima. Tapi kalau kita diberi sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, dengan walaupun itu harganya tidak mahal, wah itu luar biasa. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, namun pertanyaannya adalah, apakah ya pujian yang kita nyanyikan itu benar-benar merupakan komitmen kuat dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan, atau hanya perasaan sesaat saja? Tadi ada orang ketok pintu di rumah, tok tok tok, diintip, waduh lagi hutang, makanya dibilang saya mau iring Yesus meskipun saya susah. Saya pasti intip orang lagi hutang. Terbawa perasaan ya. Atau saat-saat kita mengalami masalah-masalah yang berat, itu benar-benar mengenang, tapi dari saat-saat biasa saja kita tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak merasakan energi, tidak merasakan atmosfer ilahi dalam setiap pujian yang kita nyanyikan. Saudaraku, yang pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Pawan bilang tadi amin. Siapa? Beberapa orang menjawab belum. Tapi saya rasa dalam hati juga menjawab belum ya. Belum. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kapan? Coba teman-teman cek. Wah, nggak tahu bukan. Nanti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu jawaban umum dari setiap orang kalau ditanya, apakah hidupmu sudah berkenan? Apakah engkau sudah menyenangkan hati Yesus? Apakah hidupmu sudah, apa yang kau lakukan itu sudah menyukakan hati Yesus? Sudah menyukakan hati Tuhan? Jawabnya, gak tahu. Belum? Atau mungkin saudara menjawab, ya mungkin sebagian tidak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Nantinya kapan? Dunia terus bergulir, waktu terus bergulir, ya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami banyak mendengar berita duka cita yang ada yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang terdekat kita yang kita kenal, kemudian saudara-saudara kita juga yang jauh, dan dari beberapa mereka masih muda, saudara, ya, masih seumuran saya juga. Ada yang, emang saya masih muda, ya, belum 50, ya, belum gocap. Anggaplah yang belum gocap itu masih muda, tapi sudah dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini telah merusak karakter kita. Dunia ini dikuasai oleh dosa. Dunia ini penuh dengan kodrat dosa, sehingga kecenderungan apa yang kita lakukan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saudara, tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu adalah ada perubahan, ada perpindahan, ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter, ada pembaharuan perilaku, ada pembaharuan watak, ada pembaharuan moral, ada pembaharuan etika, ada pembaharuan manusia rohani kita. Kalau Bapak Ibu mencari Tuhan karena ingin diberkati, salah besar. Yang utama, yang pertama, yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita terlebih dahulu membongkar, membenahi, membaharui manusia rohani kita. Baru berkat kesehatan, sesuatu yang jasmani itu diikut sertakan, ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa dari kita semua pernah mengalami kehidupan atau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau bahkan mungkin jahat, mungkin menjijikkan di mata Tuhan. Saya ingin kita menonton satu video. Coba lihat, Bapak Ibu sebelum dibuka, Bapak Ibu kira-kira ini gambaran apa? Burung ini lagi apa? Hah? Kasih makan, yang kasih makan yang mana? Yang kecil, yang kecil hidungnya Bapak Ibu. Yang gede itu anaknya. Coba mari kita lihat. Lagi proses atau nggak bisa? Bisa dibantu kalian, Om Bram? Ada banyak ratusan bahkan ribuan spesies burung di dunia ini. Tapi pernahkah kamu mendengar burung Cumulus canorus atau koko? Burung yang dikenal dengan burung kedasi ini memiliki tampilan yang indah. Meski begitu, burung ini memiliki kelakuan yang pastinya bikin kamu geleng-geleng kepala. Bahkan, sebagian masyarakat Indonesia menganggap kehadiran burung ini sebagai kesialan dengan berbagai mitos menyeramkannya. Memangnya seburuk apa sih kelakuan burung ini? Dalam video kali ini, kami sudah merangkum beberapa fakta terkait burung koko atau burung terjahat di dunia. Yuk simak! Dijuluki sebagai Ratu Tega. Berbeda dengan julukan burung lainnya, seperti kesetiaan cinta pada burung merpati, burung koko sendiri justru dijuluki sebagai Ratu Tega alias burung yang kejam. Hal ini dikarenakan track record burung koko yang buruk, yakni suka berganti-ganti pasangan. Selain itu, ketika burung betina akan bertelur, burung ini tidak mau repot-repot membuat sarang sendiri dan mengerami telurnya. Sebagai gantinya, burung koko akan mencari sarang burung lain dan mengintai sarang tersebut. Jika di sarang tersebut terdapat telur, maka itu adalah tempat yang cocok bagi burung koko menaruh telur-telurnya. Saat pemilik sarang pergi untuk mencari makan, koko si burung kejam pun mulai melaksanakan aksinya. Di banyak kasus, setelah bertelur di sarang burung lain, koko langsung menjatuhkan telur burung lain tersebut dan membiarkan telurnya sendiri di
di sarang itu. Dan ada juga koko yang membiarkan telur lain tetap utuh. Setelah melancarkan aksinya, burung ini pun pergi dan membiarkan telurnya dierangi dan dirawat oleh si pemilik sarang. Kelakuan anak burung koko. Ternyata kelakuan anak burung koko tak kalah jauh dari ibunya. Dan burung ini memang tercipta kejam dari lahir. Jika mereka menetas lebih dulu dan di sarang itu masih ada telur-telur burung lain yang belum disingkirkan, maka telur-telur yang lain yang belum menetas dibuang dengan cara didorong hingga jatuh dan hancur ke tanah. Bahkan mereka juga memasuki telur saudara tirinya sendiri hingga pecah dan membusuk dengan sendirinya. Anakan burung koko ini berusaha untuk membunuh saudara tirinya dengan tujuan agar tidak memiliki saingan untuk diberi jatah makanan oleh sang induk tiri. Sehingga bayi koko ini cepat tumbuh besar karena mendapatkan makanan berlimpah setiap harinya. Meski tampak berbeda, namun indukan burung ini seperti tak menaruh curiga. Ia tetap bekerja keras mencari makan dan menyuapi anak terputusnya ini setiap hari. Setelah koko tumbuh besar dan bisa terbang, ia pun kabur dari sarang dan memulai hidup barunya. Jika sewaktu-waktu burung ini berkembang biak, maka ia akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh induknya dahulu, yaitu mencari sarang burung lain sebagai target. Hal inilah yang membuat burung ini dikatakan terjahat di dunia. Bahkan sudah licik sejak lahir. Wah, udah kayak di sinetron aja ya sobat. Ya, Bapak Ibu nggak usah sampai selesai. Bapak Ibu ngeri ya lihat burung ini ya. Tetap bukankah burung ini merupakan gambaran manusia dengan sederetan kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Ya, dijuluki ratu tega lah, ya, menindaslah, sering kawin, ganti gonta-ganti pasangan lah, ya, bahkan saudara tirinya aja dihajar, ya, bahkan nggak segan-segan dibunuh karena dibuang dan sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dulu kita ini adalah anak-anak yang berkodrat dosa, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, seperti halnya Sakyus bertemu dengan Tuhan, maka ada pemulihan dalam kehidupan Sakyus menjadi diselamatkan oleh Tuhan, menjadi orang baru di dalam Tuhan. Nah, ketika dia percaya kepada Tuhan, maka waktunya untuk diproses menuju kepada manusia yang berkodrat ilahi. Saudara, kita semua juga sedang diproses oleh Tuhan. Dari manusia yang berdosa, manusia yang jahat, manusia yang penuh dengan kelemahan, lalu diproses oleh Tuhan, dicoba untuk dikemas oleh Tuhan, dipacking oleh Tuhan menuju sebuah kehidupan yang baru, yaitu manusia ilahi. Seperasaan, sepikiran, sekehendak dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baru kalau orang sudah sama pikirannya dengan Tuhan, kalau orang sudah perasaannya sama dengan Tuhan, kalau kehendaknya sudah sama dengan Tuhan, barulah sah dikatakan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, coba kita evaluasi dalam kehidupan kita masing-masing. Saya sudah sepikiran dengan Allah dulu. Saya sudah seperasaan dengan Allah dulu. Saya sudah melakukan kehendak Allah dengan benar dulu. Kalau belum, berarti kita belum sah, karena kita belum bisa menyenangkan hati Tuhan secara total. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu terus bergulir, maka perlu kita untuk melakukan sesuatu supaya kesempatan kita tidak hilang, supaya kesempatan kita tidak cair, dan kita tidak punya kesempatan untuk berbenah memperbaiki diri. Tahu-tahu Tuhan panggil kita. Ada dua yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu.
meliputi perubahan, berubah dan berbuah. Dan ini adalah proses. Dan yang terlebih dahulu dilakukan itu adalah yang pertama. Bapak Ibu, persiapan saya panjang, tapi saya akan coba persingkatnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memaksa diri untuk berubah. Bapak Ibu, saya memberikan satu gambaran sebuah kupu-kupu. Bapak Ibu, tadi saya bertanya, saya katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada di antara kita satupun di sini yang tidak pernah melakukan kejahatan, di kondisi jahat, di posisi menjijikan, di posisi tidak menyenangkan, di posisi tidak menyukakan hati Tuhan. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 23 sampai 24 itu tercatat, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Bapak Ibu perhatikan, catat baik-baik, garis besar, blok baik-baik. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Orang yang berjuang itu berarti mengeluarkan tenaga. Orang yang berjuang itu berarti melakukan tindakan. Orang yang berjuang itu berarti harus memaksakan diri. Ada yang dikorbankan, ada sebuah tindakan maksimal, ada tenaga yang powernya besar untuk dilakukan sehingga dia bisa menerobos masuk ke pintu yang sesak. Bapak Ibu yang dikasih ke Tuhan, kalau Bapak Ibu punya anak-anak, saya punya anak-anak, Bapak Ibu kalau pagi, ya hari Minggu, bahkan hari Minggu juga kalau pada belum bangun, ketrokin satu-satu. Rema, Apel, Bian, Tari, bangun, udah jam 6. Nyapu, ngapain, nyuci piring, dan lain sebagainya. Ya. Habis itu sekolah. Nah, saudara, dan jam-jam ini rutin dilakukan sebagai disiplin, sebagai pemaksaan. Kamu harus bangun, kamu harus kerjakan tugasmu, kamu harus sekolah, karena kamu harus mengejar cita-cita dan mengerjakan tugas. Dipaksa untuk melakukan sesuatu demi kebaikan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini kalimat yang penting. Berjuanglah, paksakan dirimu untuk berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Bapak Ibu, di ibu-ibu sekarang itu bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi terutama ibu-ibu lagi demen pegang HP, nyari tips supaya langsing, nyari tips supaya perutnya gak kunci, nyari tips supaya glowing, ya. Wah, pokoknya termasuk saya, Bapak Ibu. Soalnya suami saya sudah bilang, kamu makin sehat. Ya sudah, saya coba cari Bapak Ibu. Saya lari, terupanya nggak maksimal, sehingga apa? Yang masih sehat sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus, di situ banyak tips-tips bagaimana orang bisa langsing dari 100 kilo, 130 kilo, 145 kilo. Dan ada satu tiktokers, saya lupa namanya, itu 100 kilo dalam 11 bulan itu jadi kurus 58, ya berarti sebesar saya dari 100 kilo. Karena apa? Dia melakukan diet ketat, olahraga ketat. Dia memaksakan diri untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan dia. Dan akhirnya berhasil. Wah, butuh maksain diri ya. Bapak Ibu, berarti ibu-ibu yang mau diet, yang mau kurus harus ketat. Ya. Kalau perlu bapak-bapaknya uang jajannya dikurangi aja. Nah,
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara melihat, ini sekarang ke bagian bapak-bapak, pernahkah bapak-bapak melihat ada sebuah besi dan kemudian ada baut, ada mur, ya kalau sudah karat, gampang dibuka ya? Susah. Baru bisa. Nah, dibutuhkan tenaga. Nah begitu juga saudara, kalau dipaksa itu kita nggak akan bisa mengalami perubahan. Orang Kristen harus mengalami transformasi. Ada perubahan dari antara hidup yang sebelumnya menuju hidup yang baru. Ada perbedaan yang jelas dari hidup yang sebelumnya menuju hidup yang baru. Nah, saya mengutip transformasi itu, kalau saya salah mohon maaf, dari dua kata. Trans artinya melampaui, menyeberang, go beyond, across, ya. Dalam bahasa Inggrisnya formation, dan berasal dari kata form yang artinya bentuk. Jadi artinya melampaui bentuk atau tidak pada bentuk yang sama lagi, tidak pada bentuk yang sama lagi. Itu artinya transformasi. Manusia jasmaninya masih sama, fisiknya masih sama, tapi manusia batinnya yang di dalam rohani kita ini sudah berbeda, sudah baru, sudah diurapi Tuhan, dijamah Tuhan, mengalami pembaharuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus ada usaha dari kita untuk mengubah tabiat kehidupan lama kita. Ya, lebih mudah menghancurkan batu, Bapak Ibu, betul? Daripada menghancurkan watak, daripada menghancurkan karakter, daripada menghancurkan manusia lama, daripada menghancurkan kehidupan lama kita. Ya, batu bisa dipukul, bahkan batu bisa dibentuk, ya, sesuai dengan kehendak. Diukir pun sebagus pisang, tapi watak, tapi manusia batinnya itu susah. Kecuali jika seorang itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan untuk diubah. Jangan sombong. Saudara bisa berubah tanpa jamuan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menjadi manusia baru. Nah, inilah sebabnya ternyata ada banyak hal-hal di dalam diri kita yang tidak bisa kita ubah karena manusia baru belum sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, suatu hari ada seekor domba sedang sedih. Kemudian kuda dan dan domba ini sedang bersama-sama. Domba ini sedang bersedih. Dom, kenapa kamu sedih? Kata si kuda. Aku iri sama kamu. Kenapa? Kamu hebat. Kamu bisa menjadi kuda pangeran. Kamu gagah. Setiap pangeran menaiki kamu, semua bertepuk tangan, semua melambai-lambaikan tangan, semua pakai atribut menyambut kamu. Hebat kamu, luar biasa kamu. Sementara saya hanya seekor domba yang hanya di kandang. Kemudian kudanya bilang begini, domba, kamu tahu bagaimana aku bisa sampai menjadi kuda pangeran? Tidak. Dia bilang begini, saya setiap hari dilatih. Setiap hari saya menghadapi cambukan, cetek. Setiap saya melakukan kesalahan, setiap kali saya diperintahkan tidak sesuai dengan perintah
perintah pawang saya dipukul lagi. Ceder. Setiap saya tidak bisa melakukan kemauan pawang saya nggak dikasih makan. Setiap kali saya tidak bisa melakukan apa yang keinginan dari pawang saya dijemur. Setiap kali saya tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah, saya dihukum tidak kasih minum. Saya sering menghadapi cambukan. Saya sering dihajar. Dan saya berjuang keras untuk bisa melakukan apa yang menjadi pawang saya. Untuk mendapatkan tepuk tangan, saya melalui proses yang berat. Domba, kamu jangan iri, karena kamu pun punya kelebihan. Mungkin kamu tidak mendapatkan tepuk tangan seperti saya, tapi bulu dombamu itu bermanfaat buat orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memaksa diri untuk berubah. Jadi kehidupan Kristen itu adalah perjuangan untuk mengalami perubahan, usaha yang maksimal, usaha di mana harus ada rasa sakit, ada jiwa yang dirobek, ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang seolah-olah dirampas, diambil dari hidup kita. Saudara, ada banyak orang bilang begini, Bu, saya pengen berhenti merokok, tapi gak bisa. Kayaknya perlu berjuang lagi, lebih sungguh lagi, memaksa diri lagi. Bu, gimana usaha saya terlilit utang, belajar mengendalikan diri supaya kita tidak terlilit dengan utang yang tidak perlu, yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Ibu, saya pengen tidak melakukan perzinahan, tapi bagaimana? Saya sudah cinta sama dia. Belajar mengekang, memaksakan diri, pikul saling tarukup di dalam diri kita. Bukan saya tidak bisa mengampuni, saya benci sama dia. Bukan saya padahal pengen tidak mau kasar, tapi kalau dia bukan dia, ini mulut saya nggak bisa terkendalikan. Wah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak di antara kita yang sulit mengubah kehidupan kita, mengubah. Percaya Tuhan, percaya. Setia kepada Tuhan, setia. Beribadah kepada Tuhan, beribadah. Ya. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin kita tidak bisa. Ayo kita berjuang. Ayo kita paksa lagi. Bapak Ibu, bukan berarti kalau saya berkata demikian saya sudah sempurna, Bapak Ibu. Tidak, saya juga sedang berjuang. Ada sesuatu yang kurang dari saya yang saya perjuangkan dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau menjadi manusia lemah, manusia duniawi yang menghambat hubungan saya dengan Tuhan. Berbohong, mengeluh, memeras, menindas orang lain, berpikir negatif tentang orang lain. Minggu yang lalu Pak Rito bilang ngegibah orang lain. Wah, itu pekerjaan yang enak ya. Tapi mari kita berjuang. Kita berjuang. Beberapa dari tokoh-tokoh Alkitab ketika dia terima Tuhan Yesus, mereka mampu menjadi manusia yang baru. Dan saya berharap kita semua juga berjuang untuk kehidupan kita manusia yang baru, yang lebih baik.
Itu pertemuan saudara dengan Tuhan. Nah, kelemahannya manusia itu pintar, lebih mudah ya memindahkan kehidupan orang lain daripada kehidupan kita sendiri. Ya, kita suka koreksi orang. Dia sih kalau ke gereja beralasan, dia sih kena azab soalnya suka ngutangin orang, dia sih suka ngomongin orang, dia sih suka zolimin orang, dia sih begini-begini. Ya. Sementara kita tidak mencoba untuk menempatkan diri kita berpindah kepada suatu tempat yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak, ya, anak ini anak ini pusing, orang tuanya setiap hari berantem. Selidik demi selidik, ternyata berantemnya kenapa Bapak Ibu? Berantemnya karena anak ini bangunnya selalu siang, sekolahnya malas, ya. Jadi itu anak kamu, ya anak kamu juga, ya jadi berantem pokoknya. Akhirnya anak ini suatu hari anak ini berdoa agar dapat mengubah situasi keluarganya yang kurang harmonis. Dia berdoa begini, Tuhan, selama ini saya malas bangun pagi. Setiap pagi papa dan mama selalu bertengkar karena saya malas bangun pagi. Saya mohon agar Tuhan membangunkan saya lebih awal dari semuanya yang lain. Benar Bapak Ibu. Jam 4 pagi dia sudah bangun. Tuhan bangunkan dia. Kemudian dia sudah pegang buku dan dia belajar. Ketika mama papanya bangun melihat, kan berantem. Wah, senang hatinya. Dia angkat jempol papanya, mamanya angkat jempol. Ini berubah setiap hari. Setiap hari, setiap hari. Bahkan bukan hanya bangun pagi, kebiasaan yang baru yang bagus, mulai ranking, mulai bagus prestasinya, mulai dia dapat juara di kelasnya dan dia mendapatkan prestasi yang bagus di sekolah. Bapak Ibu, bukankah kita lebih sering mencoba untuk membenahi orang lain, mencoba untuk menempatkan orang lain ke jalur yang benar daripada kita mencoba untuk berbenah diri? Ya, kita bilang si A begini, si B begini, si C begini, si E begini begono ya. Tapi kita tidak lebih merefleksikan, introspeksi, mengevaluasi, mengoreksi dan mencoba untuk berbenah pada diri sendiri. Sepertinya lebih baik jika kita ingin sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, komunitas kita berubah, dimulai dari diri sendiri. Dipaksa untuk mengubah pada diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, karena saya sudah ditunjuk waktu, ya. Yang kedua, berbuah. Bapak Ibu, sekarang bukan waktunya lagi kita main-main dalam Kristenan. Setelah kita bertobat, setelah kita berubah, maka pertobatan yang sejati harus disertai dengan buah yang dinikmati oleh orang lain setiap hari. Bapak Ibu, ketika Sakyus bertemu dengan Tuhan, bertobat, dan kemudian ada pembaharuan, ada perubahan, luar biasanya dia bilang, saya akan mengembalikan uang yang sudah saya ambil dari orang-orang, bahkan saya akan mengembalikan berlipat, berempat kali lipat kepada orang-orang yang sudah saya peras. Bapak Ibu, menghasilkan buah. Ya, ini Sakyus adalah contoh yang baik. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, langsung, gak nanti-nanti, gak ngekek, gak lihat situasi, gak proses, tapi langsung berubah sama Tuhan. Berubah kehidupannya
oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sakyus yang dulunya fokus pada uang, ya, mengumpulkan harta, ya, karena dia adalah pengungut cukai, tiap hari cuan, ya. Prioritasnya jadi berbeda, bukan lagi uang, tapi dia cari Tuhan. Dia punya kasih, dia punya kepedulian, dia care, dia berubah, dia menolong orang lain, bahkan dia punya belas kasih kepada orang lain. Bapak Ibu, pertobatan sejati itu adalah ada buah yang muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Ya. Buah apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara? Bapak Ibu, Mazmur pasal 23 mengatakan kalau Tuhan membawa orang percaya di tepi aliran sungai, di padang yang berumput hijau, seperti yang dikotbahkan oleh Bapak Gembala 2 minggu yang lalu. Bapak Ibu, artinya tempat kita itu tempat yang baik, tempat yang jernih, tempat yang sehat, tempat yang menyejukkan, tempat yang membawa damai. Maka yang kita berikan, maka yang kita alirkan sama dengan sumber yang kita nikmati, yang sejuk, yang baik, yang sehat, yang menyukakan, yang membahagiakan, yang mendamaikan, bukan yang melukai. Kalau orang Kristen itu tidak pernah kehabisan anggur yang baik, maka kehidupan kita pun juga dibagikan anggur-anggur yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajari anak-anak kalau di rumah saudara, anak-anak saya senang dengan Abel, Sela, Yoel, Bian, ya, Daniel. Itu kalau ngumpul ya, ayo, ada cilok, beli, makan bareng, ya. Ada es krim, beli, makan bareng, gantian mereka. Traktir, saling traktir. Saya bilang sama Bian, tante senang karena kebiasaan ini sudah kalian lakukan dari sekarang. Om sama tante hidup karena hubungan baik dengan orang lain. Saudara jauh, keluarga jauh. Pada saat kami memiliki pergumulan, yang menolong adalah teman-teman terdekat. Bikin komunitas yang baik, bangun komunitas yang baik, saling berbagilah kalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita semua juga melahirkan buah-buah yang segar, buah-buah yang baru, buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Mudah mengampuni, gak mengeluarkan kata-kata kotor, murah hati, berani berkorban untuk orang lain, ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan telepon saya, Ugem, puji Tuhan, sejak saya rajin ibadah, omset saya naik. Waduh, puji Tuhan, saya bilang gitu ya. Puji Tuhan, sekarang omset saya 1 hari sekian. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi 1 bulan 30 juta. Wah, luar biasa. Perpuluhannya besar, Ugem 3 juta. Tapi harus belajar. Bukan saya tidak berbicara berbulan, tidak hanya berbicara tentang perbulan saja, Bapak Ibu. Semuanya itu harus belajar. Ya, saya bilang, kalau tidak belajar dari yang kecil,
maka akan berat buat yang besar. Anak-anak juga begitu. Dan anak-anak saya selalu, mungkin saya nggak bawel kepada anak-anak saya, ya, anak-anak yang dipastori, karena saya ingin menanamkan sesuatu untuk kebaikan mereka. Ya, nanti manfaatnya itu nanti kalian akan. Mungkin kalau anak-anak ada yang sebel sama saya, hukum tentu bawel, tapi nanti kalian akan melihat hasil yang akan kalian nikmati. Saudara, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Saya yakin kita semua pengen berkenan di hadapan Tuhan, pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen hidup baru, pengen sungguh-sungguh, pengen benar-benar mengambil bagian dari apa kedagingan di dalam diri untuk dibuang, untuk dirobek, untuk dicampakkan, tapi tidak mampu. Tapi saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh. Setiap kita memiliki satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin banyak yang ingin dibaharui, yang pengen disegarkan, yang pengen dibuang. Mari kita mencoba berjuang lagi, memaksakan diri lagi, memaksa. Nah, sampai akhirnya kita benar-benar bisa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Satu saja sebelum untuk mengakhiri ibadah, mengakhiri khotbah saya. Tolong tampilkan satu video. Karena Pak Agam, video ini udah pernah ditampilin oleh Pastor Into. Tapi saya ingin kita mengambil inspirasi, mengambil berkat pelajaran dari video ini. Dalam kehidupan kita pasti ada sisi-sisi di mana kita lebih memikirkan diri sendiri. Tapi di sini kita lihat satu gambaran seseorang yang benar-benar membagi hidupnya untuk orang lain. Jangan berpikir bahwa ini adalah suatu film, suatu tayangan yang memang hanya sebuah tayangan. Tapi di belahan dunia, di sisi-sisi negeri yang lain, memang ada orang-orang yang sanggup ya membagi hidupnya, berubah dan berbuah untuk orang lain, berubah dan berbuah buat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau sudah memilih kami. Rinduan besar kami adalah berubah seperti yang Tuhan berikan. Kami ingin berjuang melawan kedagingan kami, melawan kelemahan kami. Kami ingin sepikiran dengan Tuhan. Kami ingin seperasaan dengan Tuhan. Kami ingin sekehendak dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, bawa kami untuk masuk di dalam kehidupan ilahi-Mu, supaya kami mampu memerangi apa yang menjadi kedagingan dalam kehidupan kami, menghambat hubungan kami dengan Tuhan. Dan biarlah hidup
ucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala atas firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan mau untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat saat siang hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin berbuah, kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kami ingin setiap harinya kami melakukan hal-hal yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, mari Kau yang memberkati setiap persembahan kami. Sucikan persembahan kami, layakan persembahan kami untuk gereja di tempat ini Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan ganti dengan berkali-kali lipat. Kami akan memberi dengan hati yang bersuka cita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
sambung dengan doa syafaat. Para petugas mohon untuk maju ke depan. Hai tiba-tiba. Wah, mau ngapain kita di sini Kang Abel? Nah, jadi kita di sini mau ngasih tahu sesuatu nih. Kasih tahu apa Kang Abel? Pastinya pada kepo banget kan? Pasti dong. Nah, jadi mulai hari ini pengumuman puasa jemaat bakal dibawain secara digital. Tapi sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat tamu dan jemaat simpatisan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi selanjutnya akan kita sampaikan. Nah, bisa people, kegiatan kita yang pertama datang dari Departemen Pemuda Remaja. Kegiatan kita dimulai pada hari Selasa pukul 5 pagi, yang isi saat teduh bersama melalui Zoom. Nah, selanjutnya apa lagi nih Kang Abel? Nah, selanjutnya di jam 7 malam ada ibadah KKA bersama via WhatsApp dengan metodenya masing-masing. Selanjutnya ada apa lagi dong? Nah, kegiatan kita yang terakhir ada di hari Sabtu. Kita ada ibadah di Pemuda Remaja pada pukul 4 sore di Pastori. Jadi, aktivitas, yuk kita ramein ibadah yuk kita. Nah, selanjutnya ada dari Departemen Sekolah Minggu. Kita ada ibadah Sekolah Minggu di hari Minggu jam 9 bersama dengan ibadah umum. Yuk, support Pemuda Remaja dan adik-adik sekolah minggu untuk aktif di kegiatan mereka. Di hari Kamis, kita ada doa pujian penyembahan jam 4 sore. Untuk informasi tepatnya, kita beritahu lebih lanjut ya. Dan di hari Jumat, kita ada konseling jajur pada pukul 5 sore. Hari Rabu kita ada ibadah pembunuhan kita jam 2. Dan dilanjut dengan hari Jumat ada ibadah KW jam 2. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh departemen masing-masing. Happy birthday, happy birthday to you. Kami, segenap keluarga GSJ Betawi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Yang pertama, ada Bapak Tantanpur di tanggal 2 Maret, Bapak Jajang SGD di tanggal 3 Maret, Bapak Effendi di tanggal 5 Maret, Ibu Maria di tanggal 6 Maret, Bapak Eri di tanggal 10 Maret, Lalu ada Ibu Lismaya tanggal 14 Maret, Ibu Eri Jigawati tanggal 15 Maret, Bapak Ibrahim tanggal 19 Maret, Ibu Yati Romamudi tanggal 22 Maret. Happy anniversary untuk Bapak dan Ibu Syarifuri tanggal 28 Maret. Dan yang terakhir ada Oma Martina di tanggal 31 Maret. Kalian lagi ngapain? Ya, kali ini loh. Ini bukan. Oh, hai Bisa Viva, kami juga mau minta dukungan doa buat tim dari Trinity yang nanti akan datang melayani gereja kita di bulan Mei. Kami juga meminta dukungan doa dari festival pendukung para sidang kita yang akan mengikuti Kongres Pemilihan BPP Nasional Sinode GSJ di Malang, Jawa Timur. Demikian masa jemaat minggu ini. See you in the next week. Bye. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami masing-masing ya Tuhan. Pada hari kami sudah memberitakan firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Jadikan kami semua alat-alat-Mu yang memberikan segala sesuatu yang baik untuk Engkau ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin, jadikan kami saksius-saksius yang luar biasa di sekitar lingkungan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga Ibu Gembala yang sudah membawakan firman yang begitu luar biasa Tuhan. Kau berkati mereka di dalam pelayanan mereka semua yang luar biasa Tuhan. Karena tangan Tuhan sendiri yang menolong, menuntut, sertai mereka itu. Berikan segala sesuatu yang baik untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan semua ini di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Aku berdoa juga untuk bangsa negara kami, dari pemimpin tertinggi sampai serendah-rendahnya. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, bangsa kami banyak yang merongrong segala sesuatu yang mungkin kerusuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami yakin Tuhan, bangsa kami menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bangsa kami banyak keselamatan dari Engkau ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, rawatan-Mu yang luar biasa di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga Pak Wakil Presiden MPR, DPR ya Tuhan, dan Presiden yang mengatur segala sesuatu bangsa kami, aparat keamanan segala sesuatunya. Kau berkati mereka semua, berikan segala kebijaksanaan yang baik ya Tuhan, segala sesuatu menuntun memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga pada pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-jemaat Engkau ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, yang hadir, yang tidak hadir. Kau berkati mereka semua, apapun kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, Tuhan berikan menuntun sertai mereka Tuhan. Semua ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Aku berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kau berkati mereka semua, jamaah semua yang sekarang ini tidak hadir juga. Kau tuntun mereka, sertai mereka dan dilawat mereka ya Tuhan. Karena tangan kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk Hotel Elemen yang sudah memberikan tempat kepada kami ya Tuhan. Kau berkati mereka semua, dari manajer sampai karyawan semuanya, ownernya semua. Kau berkati mereka Tuhan, supaya mereka itu memajukan nama-Mu yang lebih luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, gereja kami Tuhan. Kami merindukan tempat ibadah yang permanen ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, Tuhan berikan segala sesuatu yang baik untuk bangsa kami. Kami tidak mampu, tidak biasa, tidak bisa apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menolong, Tuhan memberkati gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami semua yang melayani Tuhan. Kau berkati mereka semua. Berikan satu kehatian, jangan ada perpecahan di antara kami semua ya Tuhan. Sama-sama akan menjadikan yang baik untuk bangsa, untuk semua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ulang tahun. Kau berkati mereka semua dalam kehidupannya, rumah tangganya, yang di dalam pendidikannya, apapun kebutuhan mereka Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga untuk para pemain musik, segala sesuatunya yang ambil alih pada pelayanan hari ini. Kau berkati mereka semua Tuhan. Dari segala sesuatunya kami serahkan di dalam tangan kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami akan di dalam nama Tuhan kami Yesus kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menyambut jemaat kita yang baru, adakah hari ini yang bersama-sama dengan kita? Cik Yosefin tadi ada? Oh, silakan berdiri bersama-sama. Selamat datang. Siapa namanya lagi? Sadler. Terima kasih bersama-sama dengan kita. Tadi ada Cik Sofi? Enggak ada. Oh, oke. Hari Jumat itu bukan KW, hari Jumat arti itu emas ya. Jadi kaum emas, jadi diingatkan untuk hari Jumat itu akan bersama-sama ibadah. Tempatnya di Bunda Mary ya, di Bunda Mary. Jadi nanti emas yang set ya. Bukan paguyuban. Oke. Saya berdoa kaum emas mulai bergerak lagi. Kaum pria juga tolong bergerak lagi ya.
Sudah lama tidak bersama-sama ya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih hari ini kami boleh menikmati firman. Terima kasih hari ini kami boleh menikmati bersama. Terima kasih hari ini kami bisa menikmati hal-hal yang baik. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan mengalami perubahan-perubahan signifikan. Karena firman-Mu, karena Roh Kudus, dan karena teman-teman dan komunitas kami yang memberikan kepada kami sebuah potensi untuk kami bertumbuh dan maju lebih baik lagi. Kami berterima kasih untuk keluarga GSCA yang memberikan ruang sebesar-besarnya, mendukung kami semuanya, mencetak sejarah yang luar biasa baik bagi kita semuanya. Terima kasih, dan kami yakin pulang dari tempat ini, kehidupan kami akan menjadi satu berkat yang luar biasa bagi keluarga kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi lingkungan kami semuanya. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, arahkan matamu, arahkan pikiranmu dan roh kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan hak jasmani dalam hidup kita semuanya. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan persekutuan kita dengan Roh Kudus dan menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil, karena tangan Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya menjadi hebat luar biasa, melatihnya sehingga engkau menjadi orang-orang yang cakap dalam dunia bisnis ini. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatan, dan luar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Dan sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar maranatha menjemput kita bersama-sama dengan Dia. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan itu kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam dirimu dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kiranya